Salam satu nyali. Mari. Salam satu nyali. Mari. Hari ini kami memang perlu mengklarifikasi soal penayangan acara telusur di TV One. Penayangan acara telusur di TV One tentu saja memang membuat kami tidak nyaman, membuat bonek tidak terima atas penayangan acara telusur itu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai klarifikasi atas penayangan acara telusur di TV One. Yang pertama soal acara telusur di TV One itu tidak berimbang sama sekali. Kita cukup tahu dan paham bagaimana mengukur ketidakberimbangan itu. Yang pertama soal jumlah kuantitas narasumber yang diwawancarai oleh TV One waktu itu di acara telusur. Di kami hanya satu pihak, kebetulan saya sendiri yang waktu itu diwawancara. Sementara dari kubu Arema ada sekitar 7 pihak yang waktu itu diwawancara. Dari pihak netral ada 6 gitu. Jadi secara kuantitas jumlah memang tidak layak diberitakan gitu. Karena memang tidak berimbang secara jumlah kuantitas itu. Yang kedua soal kami memang mengakui bahwa memang kami pernah diwawancarai oleh TV One. Sehingga saya itu 19 Januari 2016 ini kami sebenarnya menyampaikan secara utuh panjang itu mengenai akar persoalan supporter, mengenai akar persoalan rivalitas dan beberapa banyak sekali yang kita sampaikan. Tapi penayangan acara telusur TV One kemarin itu kami hanya diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan apa yang jadi pendapat kami. Jelas saja tidak berimbang secara jumlah waktu nih Pak. Narasumber yang lain begitu banyak menyampaikan itu dengan durasi waktu yang lama, tapi sementara kita hanya diberikan waktu 1 menit di acara telusur TV One. Yang ketiga tentunya soal ada misleading gitu. Di acara telusur TV One itu menyampaikan detail tentang peristiwa yang di Sragen, tapi tidak pernah mengungkap banyak kejadian, banyak kasus kronologis yang mengakibatkan kematian supporter Persebaya atau bonek. Tidak pernah disampaikan juga waktu itu di acara telusur. Ketidakseimbangan informasi itu cenderung mendeskripsikan bonek gitu. Padahal sebenarnya kalau memang acara itu objektif, semuanya disampaikan gitu. Kalau bonek pernah menjadi korban sampai meninggal dunia yang jumlahnya cukup banyak, itu harusnya juga disampaikan secara terbuka agar publik tahu bahwa memang persoalannya tidak hanya sekedar peristiwa tragedi itu saja. Jadi memang ada faktor itu yang membuat kami tidak terima atas pemberitaan di acara telusur itu. Yang keempat tentunya soal kami menolak keras gitu TV One sebagai TV nasional, TV One yang mungkin jaringannya sampai seluruh Indonesia itu menayangkan lagu yang memuat kebencian gitu, memuat pertentangan antar golongan. Kami menolak keras berulang-ulang lagu yang bernada mengejek bonek, menghina bonek dengan kata-kata kotor itu, bonek jancuk dibunuh saja, itu kami menolak. Kami sebenarnya juga pernah menyampaikan itu di wawancara yang sebelumnya itu. Di bonek semakin ada perubahan soal menguranginya intensitas lagu-lagu rasis itu. Tapi itu kenapa justru diputar oleh TV One berulang-ulang gitu. Ketika bonek semakin merubah dirinya secara sadar gitu. Memang ada lagu-lagu rasis di kita itu, tapi semakin tiap tahun semakin mengecil terus gitu. Artinya memang ada perubahan di kami itu. Nah, kenapa kami menolak lagu itu? Karena lagu itu kan memicu kebencian siapapun yang melihat waktu itu acara telusur. Semuanya beropini bahwa memang bonek itu adalah sekelompok supporter yang memang harus dibenci dan harus dibunuh gitu. Ketika lagu itu berkali-kali diputar oleh TV One itu yang sebenarnya membuat kemarahan di kami. Kami sebenarnya juga menyebutkan tentang berbagai macam persoalan rivalitas antara Aremania dengan kami, dengan bonek. Harusnya pengamat-pengamat juga menyajikan sebuah riset dan penelitian yang utuh gitu. Tidak hanya sekedar menyampaikan itu berdasarkan informasi-informasi sepihak. Sampai sekarang tidak ada riset atau penelitian tentang rivalitas antara bonek dengan Arema. Akar persoalannya seperti apa? Tidak pernah ada penelitian yang komprehensif itu disampaikan. Tapi kami hanya menceritakan beberapa hal penting gitu, menyangkut rivalitas bonek Aremania, rivalitas Surabaya dan Malang. Ada banyak referensi yang bisa kita gunakan. Misalkan yang pertama, Arema itu kan baru terbentuk 1987.
Sementara Persebaya sendiri itu lahir sudah cukup lama sebelum pra kemerdekaan 1927. Artinya secara sejarah jauh antara Persebaya dengan Arema. Keterkaitannya apa dalam persoalan ini? Karena mereka terbentuk baru tahun 1987 ketika era Galatama, rivalitas itu bukan dengan Persebaya, rivalitas itu dengan Yak Mitra waktu itu, tahun 1987. Ada rivalitas antara Yak Mitra dengan Persebaya, ketika memang waktu itu ada Galatama. Sebenarnya kita juga bisa merujuk ketika memang tahun 1994, ketika Persebaya bermain di Malang melawan Persema Malang. 94 kita bisa datang ke sana waktu itu. Tapi juga ada peristiwa yang memicu kemarahan besar di supporter Persebaya ketika Nur Iman pemain Persebaya tahun 1995 dengan kekerasan lewat ketapel itu matanya buta sampai sekarang sebelah kirinya, itu juga memicu sebenarnya konflik antara Arema dengan Aremania dengan Bonek itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa itu. Tapi mungkin publik juga lupa. Misalkan ketika tahun 1997 puluhan supporter Aremania bisa kita terima di sini gitu, di stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Mereka bebas bernyanyi tahun 1997. Tidak ada satupun kekerasan ketika Aremania tahun 1997 itu main di Gelora 10 November Tambak Sari. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bisa dipublikasikan dengan lebih soft gitu, dengan lebih lembut, agar kekerasan ini tidak akan terus-menerus gitu berjalan. Kami merubah diri Bonek dengan banyak kegiatan-kegiatan positif. Tapi kalau memang kita ingat gitu ya, sebenarnya masifnya rivalitas itu terjadi tahun 2010. Kalau publik ingin paham itu persoalannya, 2010 Arema Indonesia juara, melakukan konvoy besar-besaran, melakukan sweeping besar-besaran, plat L dirusak semuanya. Waktu itu rombongan Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo juga pernah menjadi korban dari sweeping waktu itu. Kalau menurut kami sebenarnya pemicu yang terbesar adalah di tahun 2010 ketika Arema itu menjadi juara. Tapi 2010 kami juga tidak membalas mereka. Justru teman-teman yang waktu itu mobilisasi massa justru melakukan aksi simpatik, memberikan bunga kepada plat-plat N yang waktu itu melewati di Surabaya. Bonek paham betul bahwa rivalitas sepak bola murni persoalan supporter. Rivalitas sepak bola tidak boleh dibawa ke arah konflik antar daerah gitu, konflik antara Malang sebagai kota, Surabaya sebagai kota. Tidak boleh semacam itu rivalitas supporter, karena itu akan membuat situasi nasional tidak baik kalau mengarah ke situ. Gampang, Bonek paham betul gitu. Misalkan di tahun ini ketika peristiwa Sragen ada sweeping lagi di Malang, terus kita juga membahas lagi dengan membagikan bunga. Artinya secara kesadaran teman-teman paham betul atas rivalitas murni itu seperti apa gitu. Kesadaran itu Mas. Jadi harapannya bukan kita itu membela diri, tidak. Dalam peristiwa Sragen kita berkali-kali menyampaikan bahwa yang waktu itu bermain adalah Surabaya United, bukan Persebaya Surabaya. Karena dari dulu Bonek itu terlahir karena Persebaya. Bonek ada karena Persebaya. Karena yang waktu itu Surabaya United tentunya sebenarnya yang waktu itu datang bukan Bonek. Tidak ada pemobilisasi massa, pengumpulan massa di sentral organisasi kami di sini di Sekarang Gayam ini untuk datang berbondong-bondong di Sleman waktu itu ketika Surabaya United main waktu itu. Tapi kami juga tidak boleh berbohong, kami harus jujur bahwa yang tertangkap di Sragen itu juga bagian dari kami ketika mereka pernah menonton Persebaya. Yang tertangkap itu ya ketika Persebaya mereka juga menonton, tapi ketika Surabaya United main mereka juga penonton gitu. Kami tidak bisa menafikan persoalan itu, tapi secara prinsip bahwa memang kami tidak pernah memobilisasi massa soal pertandingan antara Surabaya United dengan Arema Kronus waktu itu. Tapi biarkan publik yang menilai, kami sadar betul terhadap penilaian Bonek terhadap peristiwa Sragen itu. Kami sadar akan peristiwa itu. Yang terakhir mungkin soal kami sebenarnya berharap gitu agar media massa itu membantu secara bersama agar rivalitas itu tetap terjaga. Di wawancara TV One yang sebelumnya kami juga menyampaikan tentang rivalitas antar supporter.
rivalitas antar supporter itu kan sebenarnya juga dinikmati oleh industri sepak bola itu sendiri. Tentang rivalitas supporter, kami menyampaikan waktu itu, rivalitas supporter tidak hanya terjadi di Indonesia, di Eropa terjadi rivalitas antar supporter. Di Eropa justru rivalitasnya tidak antar kota. Misalkan Surabaya Malang, Bandung ke Jakarta, gitu. Rivalitas mereka dalam kota pun mereka rivalitas. Misalkan AC Milan dengan Inter Milan, Glasgow Rangers dengan Glasgow Celtic, Lazio dengan AS Roma. Rivalitas mereka justru dalam kota, gitu, selain dalam luar kota. Artinya sebenarnya industri sepak bola justru menikmati kok justru rivalitas itu. Tapi yang paling penting rivalitas buat kami, rivalitas jangan sampai mengorbankan nyawa terhadap supporter itu sendiri. Gitu. Nah, peran media sebenarnya dibutuhkan dalam persoalan itu. Tentu bonek akan merubah diri tentang soal rivalitas itu. Dan ini kan sebenarnya juga sudah diketahui, gitu, karena rivalitas sudah berjalan cukup lama. Gitu. Kalau memang mau ditelusur ulang lagi, gitu. Misalkan soal siapa sebenarnya musuh atau rivalitas bonek zaman dulu, bukan Aremania. Gitu. Dulu misalkan rivalitas kita dengan Boboto, supporter Persib Bandung, tapi sekarang juga sudah nyaman-nyaman saja, enjoy gitu. Bonek berrivalitas dengan Semarang, supporter Semarang. Itu rivalitasnya lebih Arema gitu. Beberapa kali ketika Bonek berbondong-bondong ke Jakarta dilempari di Semarang. Rivalitas justru sekarang juga damai antara supporter Persebaya dengan PSIS Semarang gitu. Yang terakhir misalkan juga dengan supporter Pasopati gitu. Itu peristiwa yang besar, yang peristiwa yang siapapun tidak akan percaya atau terjadi perdamaian antara supporter Bonek dengan supporter Pasopati. Kami berjalan dari sendiri gitu, mulai tahun 2010, akhirnya sampai sekarang kita damai dengan mereka tanpa melibatkan siapapun, tanpa melibatkan pejabat manapun, kita berdamai dari akar rumput. Artinya ada banyak cerita yang bisa kita sampaikan bahwa ya Bonek bukan supporter yang sebenarnya tidak mau berdamai, tidak mau bersaudara dengan siapapun. Kita bisa berdamai dengan siapapun gitu. Misalkan supporter-supporter yang ada di Jawa Timur gitu, kami juga menyanggah misalkan yang disampaikan oleh saya lupa Pak Psikolog atau Pak Psikiater yang waktu itu ada di acara telusur itu tentang rivalitas yang cenderung antara kota besar dengan kota kecil gitu. Asumsi itu jelas keliru gitu. Kami membantah soal asumsi bahwa Malang mewakili representasi kota kecil yang melawan kota besar. Kita kota besar ya gengsi tidak mau kalah dengan kota kecil. Tidak, itu asumsi dari pengamat yang keliru gitu. Misalkan Bonek akrab dengan supporter Pasuruan, akrab dengan supporter Madiun, supporter Nganjuk, supporter Banyuwangi, hampir seluruh yang ada di Jawa Timur, Jember gitu. Dengan kota-kota kecil. Artinya pendapat yang menyatakan bahwa rivalitas antara Bonek dengan Arema, eksistensi antara daerah kota kecil dengan Surabaya berbantahkan dengan hubungan yang baik antara Surabaya dengan kota-kota kecil yang ada di Jawa Timur. Jadi kami sebenarnya juga memohon kepada pengamat sepak bola nasional untuk tidak memberikan asumsi-asumsi. Boleh memberikan pendapat-pendapat asal itu lewat penelitian yang khusus, komprehensif, diuji itu, baru itu bisa kita nikmati secara bersama. Kalau hanya berdasarkan informasi, memberikan keterangan yang tidak berimbang, tentu saja itu kami sanggah soal itu. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan hari ini, agar kami berharap TV One bisa mengajukan permohonan maaf ulang gitu. Karena kemarin permohonan maaf lewat kabar Arena, terus terang kami belum sepenuhnya bisa menerima itu. Kalau memohon maaf ya memohon maaf yang secara sukarela gitu, yang layaknya memohon maaf itu seperti apa, tidak sambil tersenyum, kesannya itu meremehkan gitu. Kita berharap akan ada permohonan ulang lagi yang dilakukan oleh TV One secara tepat agar persoalan ini juga bisa clear. Dan kami berharap ini kejadian terakhir karena sudah 2 kali kejadian konflik antara Bonek dengan TV One, semoga ini yang terakhir. Dan kami mohon TV One juga memberitakan sesuatu yang objektif. Kalau memang Bonek itu salah, beritakan saja kalau memang itu salah gitu. Kalau ada yang salah, beritakan yang salah. Kalau itu memang pantas dihukum secara hukum, Pak, hukum saja Bonek secara hukum gitu. Tapi jangan pernah membuat berita yang memang itu tidak objektif dan menyudutkan kami gitu. Itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih kepada TV One. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Punten Mas.